Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membuat alat atau memodifikasi alat yang sudah ada menjadi lebih berguna atau lebih canggih, bisa dibilang seperti itu. Dan alat yang saya gunakan adalah ini, door window sensor. Kebetulan di sini saya menggunakan merek Berdi, walaupun ada beberapa merek seperti Sonoff atau yang lainnya. Cuma fungsinya ini sama aja untuk pengaman jendela maupun pintu. Dan alat ini harus terhubung ke internet seperti di video saya sebelumnya untuk penggunaan dari alatnya ini. Nanti saya akan taruh linknya di akhir video, seperti apa cara penggunaannya. Dan ini akan saya terapkan pada kendaraan sepeda motor untuk video kali ini, dan bisa digunakan di alat apapun sebenarnya. Kalau sebelum dimodif, kita mempunyai dua alat ini magnet permanen dan ada alat. Jadi kita harus tidak jauh-jauh dari kedua alat ini, magnet beserta kontrolernya ini. Nah, sedangkan kalau kita taruh di kendaraan bermotor, biasanya susah untuk menaruh magnetnya ini, dan terlalu ribet. Nah, bagaimana caranya supaya hanya menggunakan kontrolernya ini aja tanpa harus menggunakan magnet? Jadi bisa dua fungsi nanti, bisa taruh di pintu, jendela, atau di smart home yang kita punya di rumah, dan bisa juga digunakan pada kendaraan. Tapi kalau di kendaraan tanpa harus menggunakan magnet ini, di jendela maupun pintu tanpa menggunakan magnet ini juga bisa kalau sudah dimodif nanti, tergantung penggunaannya aja. Dan di sini juga ada beberapa sensor. Saya menggunakan sensor yang pasif, bukan yang aktif. Kalau yang aktif itu harus ada catu daya untuk mengaktifkan sensornya. Kalau sensor pasif ini tidak perlu catu daya untuk menggunakan sensornya ini. Contohnya seperti red switch yang sudah ada di sini ya. Sudah di ini red switch, terus sensor temperatur, ini mekanik, dan fotodiode. Terus fotodiode ini masuk aktif, ini fotodiode masuk aktif. Dan di sini ada sensor yang akan saya gunakan, sensor vibration switch atau sensor saklar getar. Yang ini sensor saklar getar, dan ini sudah pernah saya bahas untuk cara penggunaan dengan ESP8266. Bisa ceklah di playlist video saya. Dan untuk yang ada di sini ada button juga, bisa menggunakan button atau LDR. LDR ini masuk aktif. Dan saya akan menggunakan yang ini. Cara merubahnya atau modifnya seperti apa? Caranya yang sudah saya pasang di sini. Jadi yang perlu diingat adalah posisi dari sensornya ini. Jadi yang lancip dia di bagian bawah. Jadi ini ada tampak atas, ini tampak bawah. Jadi yang lancip itu ngadep ke bawah. Jadi posisi open, sama dengan red switch. Red switch kalau tidak ada magnet dia akan open atau terbuka. Jadi ketika miring seperti ini dia akan tersambung, atau close atau tertutup. Kalau red switch ketika diberi magnet dia baru tertutup. Untuk solderannya ini kita tinggal solder aja di paralel dengan sensor red switch-nya ini tanpa harus merusak sensornya. Dan hati-hati kalau terlalu panas di bagian kaki sensor red switch ini, biasanya kacanya ini pecah biasanya. Jadi hati-hati ketika menyoldernya. Ketika sudah disolder seperti ini ya, jadi pastikan sensornya ini jangan terbalik. Kalau terbalik biasanya nanti malah, kalau posisi seperti ini dia tertutup, kalau posisi sebaliknya dia akan terbuka. Perbedaannya itu aja sih sebenarnya. Ketika sudah disolder, jadi kenapa di sini saya tidak membuat mulai dari awal, karena cuma hanya memasang seperti ini aja, dan biar tidak terlalu lama saya membuat videonya ini. Kita tinggal pasang lagi ke posisi semula, tinggal pasang. Nah seperti ini. Terus baterainya kita pasang, tutupnya kita pasang. Nah
ini harus berdiri seperti ini. Kalau tidak berdiri seperti ini, dia nanti akan terpicu, tertutup. Dan ini sudah terhubung pada aplikasi Smart Life, dan sudah saya setting untuk door lock-nya ini nanti di lampu utama yang untuk penerangan buat video ini. Saya hubung ke lamp 1, ada pada mode smart, jadi smart automation di sini. Jadi saya tidak menggunakan echo dot, walaupun menggunakan echo dot itu sebenarnya bisa diatur, tapi ini supaya lebih lebih jelas lah. Jadi tanpa harus menggunakan echo dot, kita bisa mengaktifkan atau memicu perangkat lain yang sesama menggunakan aplikasi Smart Life. Dan cara pengaturannya ini ada di video review cara penggunaan dari sensor ini ya. Nah, ini sudah saya aktifkan. Jadi kalau terbuka switch, kalau pintu terbuka maka lampu akan menyala seperti ini. Kalau pintu tertutup atau sensor mendekat ini atau terbalik, ketika sensor kedua itu dibalik, lampu ini akan mati. Saya akan coba ditidurkan aja. Nah, seperti ini, dibalik seperti ini ya. Sebenarnya nggak harus dibalik 180 derajat. Maka nanti lampu utama akan mati. Lampu utama yang untuk penerangan ini. Nah, mati. Dan ada notif. Nah, ada notif di sini. Ada notif. Nah, itu ada notif kalau door sensor tertutup. Jadi tanpa harus dipicu oleh magnet ini, karena ada dua sensor di situ dan sama-sama cara kerjanya itu sama persis. Ketika saya balik seperti ini, maka lampu utama akan menyala. Kurang lebih untuk kecepatan internet yang ada di saya ini 10 detik, kurang lebih 10 detik. Nah, ada notif kalau sensor terbuka. Bisa juga saya menggunakan ini, tapi sebelumnya ini harus diginin dulu. Nah, biar tidak terpicu sensor yang kedua, bisa menggunakan yang magnet ini ya. Cukup kita tempel aja seperti ini. Tempel, terpicu apa enggak? Tunggu aja selama 10 detik, karena posisinya seharusnya sejajar ini. Gak terpicu, berarti harus seperti ini. Nah, lednya sudah berkedip ya. Lampu akan mati. Nah, lampu akan mati. Jadi selama 10 detik juga. Jadi kalau magnetnya saya lepas, saya jauhkan, maka lampu ini akan menyala. Jadi tergantung settingan yang ada di aplikasi Smart Life-nya lah sebenarnya. Jadi bisa ditaruh di modul alarm yang untuk smart home, bisa kita buat sendiri juga bisa. Terus apalagi namanya, kita juga bisa dihubungkan ke perangkat-perangkat yang satu aplikasi dengan Smart Life jika kita tidak mempunyai echo dot dari Amazon itu. Kalau untuk di sepeda motor, saya akan contohkan seperti apa. Jadi kalau nanti di sepeda motor, posisinya sepeda motor itu nanti posisinya miring. Jadi kalau dijagrak kiri dia akan posisi terbuka atau open. Jadi lampu yang ada di ruangan saya ini dia akan menyala. Tapi ketika motor di apa ya namanya, berdirilah tegak seperti ini. Kalau dijagrak kiri kan miring. Jadi kalau tegak seperti ini, maka lampu yang ada di ruangan saya itu mati. Berarti ada orang di motor dan merubah posisi motor tegak seperti ini. Yang kemungkinan kalau tidak ada orang atau siapapun lagi di rumah atau tempat yang kita taruh sensor ini di motor umpamanya, pastinya itu maling. Seperti itu aja. Jadi cara kerjanya lebih mudah ini. Yang terpenting ini kita harus mempunyai akses internet.
selain ada notif di handphone, kita juga bisa mengatur perangkat smart home yang sama-sama aplikasi Smart Life, yang menggunakan aplikasi Smart Life dengan alat ini. Saya akan langsung contohkan ke motor ya. Nah, sensornya saya akan taruh di bagian ini, di bagian samping motor ini ya. Jadi ini posisinya sudah miring, jarak kiri, taruh seperti ini. Nah, ini belum terpicu karena posisi open. Jadi saya tidak menggunakan lampu, nanti ada biar ada notifnya aja. Jadi kalau ini berdiri tegak seperti ini, maka nanti akan ada notif. Kurang lebih selama 10 detik. Nah, sudah ada notif kan? Door sensor close. Notifnya seperti itu. Terus kalau saya miringkan lagi, nah seperti ini, maka nanti akan, kalau lampu di dalam ruangan dia akan menyala. Kalau open seperti ini, notifnya ada. Jadi posisi kembali ke semula itu akan ada notifnya. Jadi kita tahu kalau nanti motornya ini sama orang itu ditegakkan seperti ini, nanti akan ada notif di handphone dan yang terhubung ke perangkat smart home yang ada di rumah. Tentunya kita harus setting terlebih dahulu. Nah, ini close. Untuk notifnya itu bisa dirubah, bisa motor dicuri atau gimana, terserah. Itu hanya notifnya aja tulisannya. Kebetulan di situ saya menggunakan close aja. Taruh seperti ini, maka akan ada notif kalau terbuka. Jadi posisi motor miring, jadi tidak harus motor ini dimanapun. Yang terpenting posisinya itu sesuai dengan cara kerja sensornya tadi. Nah, saya taruh di sini kan. Nah, taruh di sini. Jadi ini miring seperti ini, dan miring seperti ini dia akan tertutup kurang lebih 10 detik. Nah, close. Ini open. Jadi cara kerjanya seperti itu. Mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.